Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ananda sekalian, santriwan dan santriwati Thalabatul Ilmi di As-Siddiq Islamic Boarding School Jakarta Timur, hafizakumullah. Mari kita puji Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di masjidnya, di tempat kita bersujud kepadanya, di Masjid Jami' Abdul Khair, di bulan yang mulia pula, yaitu di bulan Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke 3 apa 2 atau 4? Hari yang ketiga. Atakum Ramadan syahrun azim syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Tempat yang mulia, bulan yang mulia, dalam rangka sama-sama mengerjakan pekerjaan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak layak semua kaum muslimin itu berangkat semuanya ke medan jihad, ke medan perang. Harus ada orang yang duduk thalabul ilmi, yang diutus dari setiap kaum dalam rangka mempelajari agama Allah. Lalu mereka pulang nanti ke negerinya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, ke wilayahnya masing-masing, untuk menyampaikan agama Allah ini. Mulianya thalabul ilmi disamakan dengan jihad. Bangun jam berapa? Baru ada yang beraktivitas dari pagi, nggak tidur-tidur. Mudah-mudahan aktivitasnya diridhoi Allah. Ya. Ada yang tidurnya orang puasa, ibadah, tapi hadisnya, bunyi hadisnya bahwa, tapi makna orang yang tidur, orang yang berpuasa atau dalam keadaan tidur, memang dia dalam keadaan beribadah. Tetapi hadisnya yang menyebutkan musa'imi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, adalah lemah. Bahkan tidak ada asalnya disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau hadisnya seperti itu, maka tidak ada alasan kaum muslimin untuk tidur aja kerjanya selama Ramadan.
Buktinya sudah ada berapa leker yang jadi. Ada instruksinya buat leker. Ada. Ini sampai sekarang yang jadi baru yang lalu-lalu juga yang sudah ada. Berarti belum ada tambahan. Naik. Katanya bulan Ramadan itu bulan meningkatnya amal. Terbukti nggak meningkatnya amal di bulan Ramadan? Iya. Salah satu hikmah datangnya bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Lah kalau setan dibelenggu itu seperti apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu? Dalam satu riwayat disebutkan maradatus syayatin. Yang disebut setan yang dibelenggu itu setan-setan yang mana? Adalah setan yang kuat pengaruhnya. Maradatus syayatin. Setan yang sangat kuat pengaruhnya. Jadi ada jin, ada setan yang sudah pengalaman. Ada setan yang baru bekerja, baru muncul. Lalu disebutkan dalam hadis bahwasanya yang dibelenggu itu adalah setan yang sangat kuat pengaruhnya. Maka mereka yang dibelenggu. Dan itu nampak di bulan Ramadan betapa Allah muliakan bulan ini juga dengan munculnya ketaatan-ketaatan dan berkurangnya kemaksiatan-kemaksiatan. Cuma nanti mengisi waktu di bulan Ramadan, kadang-kadang hawa nafsu itu masih bermain, ya. Hawa yang diikuti, nafsu yang diikuti. Apa itu? Apa itu? Dari pagi, siang ke sore, nanti pulang tarawih, ngapain? Ada laptop ya? Ada laptop sama antum semua? Ada laptop? Kadang-kadang laptop ini melalaikan. Kadang-kadang laptop melalaikan. Isinya cekakak-cekiki, nonton film, lihat aurat, ya kan? Astagfirullah. Memang harus istighfar. Terhadap sekecil apapun dosa kita harus beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang itu muncul, ya. Kadang-kadang kita terlalaikan dengan itu. Maka apa? Ganti aktivitasnya. Lebih baik tidur saat itu daripada nonton. Kenapa nontonnya seperti itu? Action katanya lah. Apalagi Korea. Gitu kan? Anime sama aja. Justru dimanfaatkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan. Antum sudah qiyam, antum sudah baca Al-Quran, antum sudah mengisinya dengan ketaatan. Jangan hilangkan Ramadannya dengan hal-hal yang merusak. Apa hal yang merusak? Merusak pahala. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali bani Adam lahu illa siyam illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, namanya hadis apa ini? Hadis kursi. Kenapa hadis kursi? Karena ada Allah. Karena Nabi menisbatkannya kepada
Allah menyandarkannya kepada Allah perkataan ini, walaupun lafaznya dari Nabi SAW, tapi Nabi menyandarkannya kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam itu miliknya, untuknya, kecuali saum. Kecuali saum. Fa innahu li. Sungguhnya itu adalah milikku, untukku. Wa ana ajzi bih. Para ulama menyebutkan aku yang memberikan pahalanya langsung, kata Allah Ta'ala. Maka apa? Para ulama menyebutkan berarti itu betapa agungnya dan betapa banyaknya pahalanya sampai kita nggak tahu jumlahnya. Wasiyamu junnah. Puasa itu junnah. Apa makna junnah? Perisai. Para ulama menyebutkan perisai di dunia dari gangguan manusia dan di akhirat dari api neraka. Apa maksudnya dari gangguan manusia? Fa in sya'ata mau. Kalau ada orang ngajak berantem, kalau ada yang mencacinya, maka au qatalahu, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim. Falyaqul inni shaim. Hendaklah mengatakan aku berpuasa. Kalau ada yang ngajak wasiat, maka katakan aku puasa. Kalau ada yang mengajak nonton aja kerjaannya, maka katakan aku puasa. Matikan laptopnya. Dan di antara yang merusak ibadah puasa itu apa? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaqus. Dan kalau sudah masuk ke dalam hari puasa di antara salah seorang di antara kalian, maka janganlah yarfus. Yarfus itu apa? Berkata-kata kotor, ngomong yang tidak baik. Wala yafsuq, tidak berbuat seperti orang fasik, berbuat dosa. Wala yashab. Wala yashab itu apa? Yashab. Apa itu? Yashab itu adalah yajhal, berbuat seperti orang jahil. Dan di antara berbuat seperti orang jahil itu kata para ulama adalah apa? Berteriak-teriak, mengangkat suaranya. Merusak puasa, iya. Ustaz teriak pakai mic, enggak. Gitu ya? Berteriak-teriak kemana-mana, teriak-teriak. Cekikikan, habis waktunya untuk itu. Ya Allah. Senang boleh, bahagia. Karena orang puasa itu harus bahagia. Apalagi apa? Bertemu apa? Bertemu Ramadan ya. Bertemu Maghrib. Bahagia enggak? Bahagia. Dalam hadis ini juga disebutkan lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagianya apa? Pertama, ketika berbuka, dan yang kedua, ketika bertemu dengan Rabb-nya. Bahagia. Maka sampai kebahagiaan itu di antara sifat ahlul jannah, di antara sifat ahli surga itu adalah apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Antum sholat qiyamul lail lagi malam, habis itu ngapain? Melongo aja. Waktu sahur itu makan sahur. Ya. Sahar itu waktu yang tinggal sedikit menuju fajar. Al-ashar wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itulah mereka beristighfar kepada Allah. Duduk sebentar, minta ampun kepada Allah Ta'ala.
Mau habis buka, mau sebelum buka, sebelum buka, mau habis sahur, sebelum sahur, maka kita beristighfar. Dan itu bagian dari sifat ahlul jannah yang akan bertemu dengan Rabbnya, yang ketika itu mereka bergembira. Yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu mereka bergembira, berbahagia. Kenapa? Karena pada saat itu bukan karena mereka masuk surga mereka berbahagia, tetapi karena mereka melihat kepada Rabbnya tanpa hijab. Lihat kepada Allah dan tidak berbahaya kita melihat Allah Ta'ala pada saat itu. Nabi Musa minta lihatkan Allah, arini anzur ilaik, di dunia. Tidak bisa. Tapi nanti dia di akhirat Allah berikan keutamaan bagi ahlul jannah yang mereka beristighfar pada waktu-waktu sahur dengan memandang kepada wajah Allah yang mulia. Masya Allah Ta'ala. Maka kurangi kalau yang suka teriak, suka ngomong keras, suka berkata yang tak penting di bulan Ramadan kurangi. Ananda sekalian, thalabatul ilmi, hafizakumullah. Yang menyebabkan bulan puasa ini juga menjadi bulan yang mulia, ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Keutamaan yang pertama, angan-angan orang sudah meninggal itu ketika diminta untuk berangan-angan, maka mereka angan-angannya adalah bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi tentang, demi Allah, seandainya ditanyakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah, maka tentunya mereka pasti akan berangan-angan sehari saja di bulan Ramadan, karena keutamaan yang begitu besar di dalamnya. Selain apa? Selain mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa berinfak. Maka banyak-banyak infak. Nabi SAW di bulan Ramadan ini adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan dan paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan datang, Nabi menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Duduk bersama Jibril, malaikat yang mulia, Nabi yang mulia, menyetorkan kalam Allah yang mulia, hafalannya kepada Jibril. Dan itu adalah perbuatan dermawan. Kenapa? Karena perbuatan dermawan seorang yang mulia kepada orang yang mulia dengan menyetorkan hal yang mulia, memberikan hal yang mulia. Itu adalah dermawan. Itu diantara makna dermawan di dalam yang dimaksud hadis ini menurut para ulama. Di antaranya lagi apa? Infak. Antum punya takjil. Nanti gambarnya ini per kelompok. Ini boleh jajan takjil katanya. Boleh keluar, tidak boleh lebih dari SD 13. Kalau ketemu nanti lebih dari SD 13, kena takjil, suruh bayar untuk takjil semuanya. Nah, takjil itu apa sih takjil itu? Apa takjil? Sering ayo beli takjil. Takjil itu apa sebetulnya? Beli bersegera. Nggak ada beli bersegera ya. Ya, takjil itu bersegera apa? Bersegera berbuka dengan apa? Walau bijur'atin min ma'in au birotobin au bitamrin. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya rutab. Rutab itu maknanya apa? Kurma basah ataupun tamar, kurma kering. Itu namanya takjil. Walaupun dengan itu kita segera untuk berbuka, itu namanya perbuatan yang diridhoi Allah, yaitu takjil. Bukan makanannya yang bernama takjil, itu ya.
bukan makanan yang takjil, tapi kita beli itu untuk nanti takjil kita, untuk segera berbuka. Nggak mungkin buka langsung dengan nasi, dengan ayam goreng, dengan ikan goreng, itu nanti. Tapi takjilnya adalah yang dibuka pertama kali, maka namanya takjil. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan takjil, menyegerakan berbuka. Jadi makanannya apa namanya? Al-fitr. Ya, itu buka namanya. Ajjalu takjil al-fitrah. Itu namanya futur, iftar. Iftarnya itulah namanya berbuka. Takjil itu menyegerakan perbuatannya. Tadi waktu yang mustajab salah satunya adalah waktu sahur. Waktu sahur banyak istighfar. Antum pernah duduk habis sholat malam itu duduk berdoa, angkat tangan. Boleh angkat tangan berdoa. Dianjurkan mengangkat tangan di dalam doa di tempat-tempat yang Nabi tidak menyebutkan di situ untuk, ataupun di dalam hadis tidak disebutkan sifat-sifat tentang bagaimana berdoanya. Ya. Jadi dalam berdoa tentang masalah angkat tangannya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama di situ Nabi SAW mengajarkan kita mengangkat tangan dengan hadis, dengan riwayat langsung seperti dalam sholat minta hujan. Hari Jumat pun kalau minta hujan angkat tangan, tapi kalau tidak maka tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, sholat Jumat dalam khutbahnya kalau kita berdoa minta hujan boleh mengangkat tangan. Tapi kalau tidak meminta hujan pada saat itu, tidak istisqa, maka tidak mengangkat tangan. Itu sunnahnya. Kenapa? Karena Nabi tidak mengangkat tangan pada saat itu. Di mana Nabi tidak mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Di mana Nabi mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, ada yang di mana Nabi tidak disebutkan riwayatnya mengangkat tangan atau tidak. Ya. Sampai sholat sunnah boleh kita berdoa? Boleh. Di antara azan dan iqamah kita boleh berdoa? Boleh. Habis sholat malam kita berdoa boleh? Boleh. Beristighfar, minta ampun, angkat tangan berdoa, boleh? Boleh. Kalau tidak ada hadis yang menyebutkan Nabi sifatnya bagaimana di situ, mengangkat tangan atau tidak. Nah, di situ dibolehkan mengangkat tangan, bahkan adabnya adalah mengangkat tangan. Ya. Jadi jangan semuanya tidak boleh mengangkat tangan dalam setiap doa. Kalau dalam sholat iya. Memang tak angkat tangan, Rabbi firli warhamni. Ya, angkat tangan enggak. Kenapa dalam sholat? Tak ada ditentukan kita mengangkat tangan. Tapi ada di luar sholat. Sahabat zikir sholat 5 waktu, bolehkah kita berdoa? Boleh berdoa? Habis sholat 5 waktu. Zikir enggak habis sholat 5 waktu? Zikir. Diajarkan oleh Nabi SAW dengan zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW. Maka kita berzikir, jangan langsung pergi. Habis sholat wajib 5 waktu. Setelah zikir boleh berdoa? Boleh. Boleh. Mengangkat tangan enggak? Tidak disunnahkan mengangkat tangan karena pada waktu itu tidak ditemukan riwayat-riwayat yang Nabi mengangkat tangan setelahnya. Gitu ya. Oke. Nah, setelah sholat sunnah, di antara azan dan iqamah, setelah sholat malam, boleh mengangkat tangan, dianjurkan mengangkat tangan karena adab dalam berdoa. Dalam hadis yang umum disebutkan apa? Agar dia yarfa'u yadahu, mengangkat tangannya. Maka hadis yang umum ini berlaku umum. Ketika di tempat-tempat di mana Nabi tidak disebutkan dalam riwayat itu mengangkat tangan atau tidak, maka dianjurkan mengangkat tangan. Nabi menganjurkan di antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab doa, angkat tangan. Gitu ya. Jangan tidak mengangkat tangan sama sekali. Cuman yang nanti mengusap wajah setelah
setelah berdoa. Mengusap wajah setelah berdoa ini kebanyakan ulama mengatakan itu tidak dituntunkan. Ada satu hadis yang lemah yang menyebutkan tentang itu, bahwasanya setelah doa itu mengusap wajah, namun hadisnya tidak kuat. Wallahu a'lam. Pahala dilipat gandakan itu di bulan Ramadan. Apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar, keutamaan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di kapan? Tanggal 17 Ramadan. Biasanya dilakukan kapan? Perayaan Nuzul Quran? Enggak tahu. 17 Ramadan. Tapi dalam ayat disebutkan apa? Bahwasanya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Apa ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Kapan itu? Dalam ayat yang lain disebutkan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti ayat ini berkaitan. Para ulama itu kalau menafsirkan suatu ayat, dia tafsirkan dengan ayat yang lainnya. Gitu ya. Berarti kapan turunnya Al-Quran? Malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar datang? Kapan? Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw Lailatul Qadri, taharraw. Cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berarti 10 malam terakhir, enggak 17 Ramadan. Itu kan? Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Satu. Berarti kapan Lailatul Qadar itu? Cari di 10 malam terakhir. Itu pun kapan? Dalam hadis yang lain disebutkan cari di waktu-waktu witir dari 10 malam terakhir. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada malam 31? Ada? Hah? Kalau bulan-bulan Hijriah ini hitungannya gimana? 29 atau 30? Tidak ada 28 atau 31. Itu bulan Hijriah. Maka memulai bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban tanggal 29 diminta untuk ru'yatul hilal, untuk melihat hilal. Dituntunkan enggak? Dituntunkan. Kita boleh, ya boleh, bahkan diperintahkan untuk melihat hilal. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW ada perintah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Melihat apa? Hilal. Melihat hilal. Ya. Oke? Lihat hilal. Nah, kemarin Muhammadiyah sudah menentukan lebih awal. Ada namanya Muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam. Sudah menentukan lebih awal. Belum lagi akhir bulan Sya'ban sudah tahu. Kapan? Kapan Ramadan? Hari Kamis katanya. Tanggal 23 Maret. Dengan apa? Dengan ru'yah ilmiah. Mereka ru'yah juga. Ya. Ru'yah juga, sumulil ru'yatihi, melihat dengan ru'yah, tetapi ru'yahnya ru'yah ilmiah, menggunakan alat-alat yang canggih. Lihat nanti setahun kemudian pun tahu, gitu ya. Tetapi pasti belum. Kenapa belum? Karena hadisnya untuk berkaitan bulan Ramadan ini khusus. Untuk berkaitan Idul Fitri khusus.
Apa itu? Lihatlah, puasalah karena kalian melihatnya, dan berbukalah karena kalian melihatnya. Berarti berbuka itu untuk Idul Fitri, berpuasa untuk bulan Ramadan. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu Sya'ban salasina, fa'akmilul 'iddata salasin, fa'atimmu. Dalam riwayat yang lain, kalau tertutupi nggak kelihatan, maka hukumnya apa? Hari bulan Sya'ban dicukupkan 30 hari. Nggak nampak tuh karena apa? Kok bisa nggak kelihatan hilal? Katanya sudah di atas ufuk, di atas 2 derajat itu mesti kelihatan. Dia bisa nggak kelihatan juga ternyata. Kenapa? Karena tertutupi awan, tertutupi mendung, tertutupi rumah antum. Antum melihat dari dalam rumah nggak bisa, lihatnya dari luar. Lihat hilal. Oke, itu cara melihat hilal. Maka pada hari di bulan Sya'ban tanggal 29 itu dilihat dulu kelihatan atau tidak. Walaupun dia sudah di atas 2 derajat, di atas ufuk, tetap kalau nggak terlihat, maka banyak ulama mengatakan diambil hadis ini, karena melihat hilal itu adalah pada akhir Sya'ban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa? Cukupkan hari 30. Ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Anda sekalian, apa yang membuat orang batal puasa? Apa yang membuat orang batal puasa? Makan, minum, apa lagi? Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, apa bunyinya? Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Terus wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Maka sekarang bashiruhunna. Ini apa nih bashiruhunna? Khusus untuk orang yang sudah menikah. Antum tidak boleh. Bashiruhunna itu apa? Boleh mendatangi istri. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan atas kalian? Memiliki membuat keturunan. Jadi kalau suami istri melakukan hubungan suami istri, niatnya bukan hanya bersenang-senang istimta, tetapi juga tolabul walad atau tolabul bin. Apa? Niat juga untuk mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena itu yang diwajibkan atas kita. Maka orang yang kalau niatnya meminta keturunan, maka apa? Kalaupun Allah anugerahkan keturunan, maka apa? Maka pahalanya 2. Pahala dia mendatangi istri dan pahala mendapat keturunan. Maka jangan, kalau misalnya untuk sudah nikah besok, jangan langsung, ada doanya ya untuk mendatangi istri. Nanti babnya itu anak kelas 12 untuk puasa. Nah, bentar lagi sudah mau menikah setelah kuliah. Gitu ya. Ada doanya apa? Doanya nanti pelajari dalam fikih. Satu apa? Berarti mendatangi istri. Sekarang datangilah, kabar gembira. Kemudian apa? Makanlah dan minum. Makanlah dan minumlah. Sampai apa? Sampai terang di antara bagi kalian mana benang putih dari benang hitam. Artinya
fajar muncul azan subuh, maka saat itu dilarang melakukan yang 3 hal tadi. Berarti apa? Yang membatalkan puasa di dalam ayat ini sudah disebutkan tentang orang yang suami istri melakukan hubungan, kemudian makan, kemudian minum, batal puasanya. Ya, ngerti kan? Hanya itu yang membatalkan puasa. Itu baru sebagian yang membatalkan puasa. Apalagi yang membatalkan puasa? Apa? Hah? Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa apa? Haid dan nifas. Walaupun di ujung hari udah mau dekat buka, ya, maka batallah puasa, bahkan dilarang puasa. Jadi kalau datang haidnya di ujung puasa pun sudah dekat maghrib, maka dia tetap batal puasanya dan dia mengqadha puasanya. Wanita haid mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha salat. Umirna biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Kita lihat dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah rahimahullah ta'ala tentang Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Ada beberapa hal yang menyebabkan puasa itu menjadi batal. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga mubasyarah, namanya istilahnya mubasyarah, melakukan hubungan. Kemudian muntah dengan sengaja. Ada riwayatnya, ada. Ma zara'ahul qai'u fala yaqdi wa mastaqa'a falyaqdi wa man istaqa'a falyaqdi. Disebut dalam hadis Nabi SAW bahwasanya siapa yang termuntah, artinya bukan karena dipancing oleh dia, bukan karena diinginkan oleh dia, dia muntah, maka haruskah dia mengganti puasanya? Tidak. Karena apa? Karena dia tidak batal puasa. Tetapi orang yang dengan sengaja mengeluarkan muntahnya, maka itu membatalkan puasa. Ya, beda antara orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja. Lalu, bagaimana kalau di dalam perut itu bunyi-bunyi, berangin, ya, berangin kok rasanya aduh, dimuntahkan enak nih, gitu. Dimuntahkan malah bikin enak. Kalau enggak ini bikin pusing kepala. Apakah membatalkan puasa dan wajib mengganti? Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Ta'liq ala Risalati Haqiqatis Shiyam, mentaklik, memberikan catatan dalam kitab Haqiqatus Shiyam milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, diberi catatan-catatan. Ada catatan-catatan yang isi catatannya itu adalah apa? Mengatakan bahwasanya orang yang dengan sengaja memuntahkan ataupun mengeluarkan muntahnya, maka dia harus mengganti puasanya, dan pada saat itu dia batal puasanya.
batal puasa. Nah, orang yang batal puasa ini boleh makan nggak? Tidak boleh. Yang batal dengan sengaja tidak boleh makan sampai waktu berbuka. Itu ya. Hukuman itu. Hukuman bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi dia wajib juga mengqadha puasanya. Kecuali yang karena sakit, ya, karena haid, karena nifas, ya, karena sudah tua, maka dia boleh untuk makan. Orang yang hamil, orang yang menyusui, wanita yang menyusui, maka dia boleh mengkonsumsi makanan karena dia membatalkan puasa adalah karena takut akan bayinya ataupun takut akan dirinya yang lemah karena menyusui dan hamil. Maka dia boleh untuk makan. Tapi kalau sengaja batal, antum mau batalin puasa dengan sengaja, lalu antum mau makan enak-enak, tak boleh. Setelah itu tak boleh makan. Ya, jangan pikir enak. Maka mending apa? Mending puasa. Tapi puasa ini jangan lupa bukan hanya menahan makan, menahan minum, menahan dari hawa nafsu, tapi juga di situ menahannya adalah karena Allah. Ya, maka di situ jangan lupa niat dua rukun ibadah dalam puasa itu, niat dan meninggalkan yang dilarang. Oke? Meninggalkan yang membatalkan. Jangan lupa niatnya. Karena ada orang puasa bukan karena Allah. Puasanya karena ingin menguruskan badan. Puasanya karena ingin sehat. Puasanya karena ingin badannya bagus. Puasanya karena ini puasa yang dilarang apa? Karena nuntut ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu. Tergantung, puasa itu tergantung niat juga. Walaupun bulan Ramadan, maka dalam hadis disebutkan man lam yubayyit siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat dari malam harinya untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Kapan itu Ramadan? Ya. Maka dari malam itu berniat. Dari malam berniat, bukan melafazkan niat. Beda ya. Berniat itu dalam sholat juga rukunnya adalah berniat. Puasa juga berniat. Dari malamnya sudah niat. Saya mau ngapa besok? Saya mau puasa Ramadan karena Allah. Dilafazkan enggak? Nawaitu shauma ghadin ada ifardhi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Antum hafal itu. Tapi hati antum tidak berazam untuk melakukan saum besok harinya, maka tak sah puasanya. Walaupun kita melafazkannya, gitu ya. Maka para ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin mengatakan orang sholat melafazkan niat, tapi hatinya tidak berniat, maka tak sah juga sholatnya. Ada orang berdiri, yang penting berdiri ngikut aja lah, ngikut imam tak ngapain gitu kan. Bukan, tapi dia lafal Salliman tazuri ala rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman aw imaman lillahi ta'ala. Hafal kan? Hafal lancar. Lafaz. Tetapi hati tidak berniat, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau hatinya berniat walaupun tidak dilafalkan, maka salat dan puasanya sepakat para ulama mengatakan sah, ya. Sepakat ulama mengatakan sah. Kalau hatinya berniat walaupun tidak dilafalkan, ya. Dan itu mazhab mayoritas ulama untuk tidak melafalkan niat. Walaupun ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang terakhir menganjurkan niat dilafalkan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Kadang hati lalai, maka dikuatkan, saya nih mau puasa. Begitu ya. Bukan harus dengan lafaz yang sudah ada itu. Saya mau puasa. Puasa kenapa? Karena Allah. Kapan ya? Bulan Ramadan. Lafal itu untuk menguatkan apa yang ada di hati. Itu pun kadang, ya, kalau diperlukan.
Tapi kalau selalu berarti hatinya lalai terus. Itu kan? Kalau selalu secara tidak langsung berarti hatinya lalai terus. Kok hatinya perlu dikuatkan terus dengan lisan? Berarti hatinya kurang kuat azamnya. Sudah jam berapa? 11. Cepat ya. Al-ayyamul manhi an siyamiha. Jangan ditutup dulu buku tulisnya. Belum selesai. Hari-hari dilarang puasa. Apa saja hari-hari dilarang puasa? Yaumal Idaini. Yauma al-Idaini. 2 hari Id, hari raya. An Abi Ubaid Maula Ibni Azhar qala syahidtul Id ma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dari Abu Ubaid maulanya Ibnu Azhar, dia berkata, aku menyaksikan Id, hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan apa? Ini adalah 2 hari, yaitu hari raya ini adalah 2 hari yang Rasulullah SAW melarang puasa di dalamnya. Itu hari Id, hari raya. Karena kaum muslimin itu punya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu semuanya haram untuk berpuasa. Kenapa? Hari itu hari makan. Idul Fitr berarti kembali makan dan kembali pada fitrah. Walaupun sebagian orang mengatakan maknanya kembali pada fitrah, intinya kembali ke makan. Di mana? Di hari pertama Idul Fitri. Hari keduanya gimana? Masih Idul Fitri nggak namanya? Nambah hari raya. Ya. Tapi apa? Boleh nggak puasa 6 bulan Syawal dimulai di hari kedua? Boleh. Ya. Yang diharamkan itu adalah hari pertama Idul Fitri. Maka hari keduanya sudah boleh berpuasa. Apalagi banyak orang yang mulai puasa pada hari itu, antum tak puasa nanti tak puasa, mending ikut puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Mulai tanggal 2-nya. Ada sebagian daerah yang langsung memulai. Tapi apabila di situ masih berkeliling makan-makan dan lain-lain karena bergembira, maka pada hari itu juga tidak berpuasa, dilihat keadaan masing-masing ya. Yang haram itu hanya hari pertama. Kemudian kapan lagi diharamkan? Ayyamut tasyrik. Ya, dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz disebutkan bahwasanya yang kedua diharamkan puasa itu adalah ayyamut tasyrik. Kapan hari-hari tasyrik itu? Di hari 3 hari setelah Idul Adha. Itu ayyamut tasyrik. Hari Idul Adha, maka wajib makan. Jangan tak makan. Ya. Kemudian hari tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari wajib makan. An Abi Murrah maula Ummu Hani annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr ala abihi Amr ibn al-As. Faqarraba ilaihima ta'aman. Faqala kul. Faqala inni sha'im. Faqala Amr kul. Fahadil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik. Suatu ketika diriwayatkan dari Abu Murrah maula Ummu Hani bahwasanya dia masuk ke rumah Abdullah bin Amru. Dia masuk bersama Abdullah bin Amru ke rumah bapaknya Abdullah bin Amru. Siapa bapaknya Abdullah bin Amru? Ya Amru. Nah, Amru siapa? Amru bin As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba ilaihi ma ta'aman.
maka dikasih makanan. Kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr dan Abu Murrah dikasih makanan. Lalu apa katanya? Kata Amr bin As, makanlah. Lalu dijawab, aku puasa. Amr bilang lagi, makanlah. Maka hari-hari ini adalah hari-hari dilarang oleh Rasulullah SAW, kita berpuasa atasnya dan kita diperintahkan untuk iftar di dalamnya. Jadi makanan itu iftar, bukan takjil. Wa an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhis fi ayyamit tasyrik ay yasumna illa liman lam yajidil hadya. Tidak dirukhsah di hari-hari tasyrik itu orang untuk berpuasa, wanita-wanita itu untuk berpuasa illa liman lam yajidil hadya, kecuali orang yang tidak mendapati hadiah. Ini orang yang pergi haji, ya. Kemudian yang ketiga yang diharamkan puasa adalah hari Jumat, satu-satunya saja di hari Jumat puasanya. Orang kalau puasa khusus hari Jumat, tidak ada di hari lain dia puasa, maka haram puasa di dalamnya. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu aw ba'da. Tidak boleh puasa pada hari Jumat kecuali dia puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Maka boleh puasa hari Jumat. Kalau Kamisnya puasa atau Sabtunya juga puasa. Mengkhususkan hari Jumat saja maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Begitu juga mengkhususkan puasa hari Sabtu saja. La tasumu yaumas sabti. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu illa fi mafturidu alaikum, kecuali yang harus dilakukan oleh kalian seperti Ramadan, ya. Maka harus mau Sabtu, mau Minggu, mau Jumat tetap puasa. Jangan puasa hanya pada hari Sabtu. Kecuali mau tak mau. Gitu ya? Mau tak mau itu apa? Fa illam yajid ahadukum illa awada inabin aw luha asyajaratin falyamussah. Kata Nabi SAW dalam hadis itu, kalau tidak dapat seorang di antara kalian pada hari itu kecuali hanya akar pohon ataupun kulit pohon, maka hendaklah dia membatalkan puasa pada hari Sabtu itu dengan mengisapnya. Sampai seperti itu larangan Nabi untuk puasa pada hari Sabtu khusus. Yang puasa hanya maunya hari Sabtu doang, tak boleh. Ya? Maka kapan bolehnya? Kalau nanti hari Sabtu jatuh itu pada hari Arafah, harinya hari Sabtu, maka puasalah. Kenapa? Hari Arafahnya jatuh pada hari Sabtu. Saya tidak mengkhususkan hari Sabtu, tetapi karena hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. Begitu juga hari Jumat. Kalau hari Arafahnya hari Jumat, ya puasa. Jangan tidak puasa, itu sunnahnya. Itu ya. Hari Asyura puasa sunnah di hari Asyura. Jatuh pada hari Sabtu, maka puasa kita. Kenapa? Karena kita bukan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Dan banyak lagi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan siam. Tetapi ingat, secara umum ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang biasa dilakukan santri, yang kami lihat ketika memasuki masjid, ya, ketika memasuki masjid maka jangan lupa salat tahiyatul masjid. Dari khutbah saja Nabi SAW, khutbah Jumat masih nyuruh sahabat untuk berdiri lagi. Salat, kata Nabi SAW, salat 2 rakaat yang ringan ketika Jumat, ya, lagi khutbah. Kalau lagi khutbah saja Nabi SAW merintahkan, berarti itu ada keutamaan yang besar untuk siapapun yang masuk masjid, dia salat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sampai masjid orang iqamah, maka apa? Salat wajib, jangan salat tahiyatul masjid sendiri. Tapi salat wajibnya boleh masuk niat tahiyatul masjid di dalamnya. Itu menurut para ulama, ya.
Maka antum masuk masjid itu, bentuk sholat tahiyatul masjid itu yang 2 rakaat itu sunnah. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu antum masuk iqamah, maka sholat wajib. Sholat wajib nanti berarti antum juga masuk di dalamnya tahiyatul masjid, karena kebiasaan antum adalah tahiyatul masjid. Gitu ya. Begitu juga di waktu-waktu yang terlarang, ba'da asar, ba'da subuh. Boleh nggak tahiyatul masjid? Ketika antum masuk masjidnya setelah 2 waktu itu, boleh. Kenapa? Karena ada kekhususan sholat tahiyatul masjid itu sholat yang bisa dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang, karena hadisnya lebih khusus, ya, hadisnya lebih khusus. Sementara waktu larangan itu adalah hadisnya lebih umum. Dilarang sholat di waktu ini, dilarang sholat di waktu ini, maka ada hadis yang khusus, maka yang khusus ini mengkhususkan hukum yang umum. Ya. Maka hadis tentang sholat tahiyatul masjid, maka masuk sholat. Kemudian juga jangan lupa Anda semua para thalabatul ilmi untuk berdoa, ya, beristighfar, minta ampun di waktu sahur, di waktu berbuka, ya, di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Manfaatkan waktu-waktu itu. Jangan bersanda gurau, melakukan hal-hal yang tak perlu, tapi isilah waktu itu dengan hal-hal yang isinya pahala. Oke, barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada waktu lain untuk menambah pelajaran kita dan sama-sama saling mengingatkan, karena yang namanya peringatan itu mesti bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu mesti bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.